Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Banyak pihak yang memberikan atensi terhadap kasus ini. Salah satunya adalah Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa pasal yang menjerat para pelaku harus diperberat. Dan terbukti dalam konferensi pers hari ini, pasal-pasal yang menjerat Mario dan Shane ternyata diperberat menjadi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ada Komisi 3 di sini. Bagaimana menurut Anda dan sejauh mana Komisi 3 ini mengawal kasus ini? Ya, tentu Komisi 3 berkomitmen agar pihak penegak hukum bekerja secara profesional, dan karena memang kasus-kasus seperti ini sesungguhnya banyak. Tapi ini menjadi perhatian publik karena pelakunya atau tersangkanya atau korbannya melibatkan banyak anak-anak. Nah, dan juga ada soal ikutan di situ, di mana misalkan orang tuanya juga. Siapa nih? Siapa ini? Yang satu orang tuanya GP Ansor, yang satu pejabat pajak. Pejabat pajak. Oke. Terus ada juga mobil Robicon yang berplat bodong misalkan. Nah, tetapi Komisi 3 ingin mendorong agar fokus dulu pada kejadian, peristiwa, kriminal apa yang terjadi. Karena apa? Karena saya melihat ini korban belum bisa dimintai keterangan. Namun dari semua yang ada, yang sekarang diungkap, yang terus berkembang, ini kemudian bisa saja misalkan Menko Polhukam memberikan opini. Tapi menurut saya tidak selayaknya. Itu intervensi nggak sih? Menurut Anda Komisi 3? Menurut saya itu tidak selayaknya. Jadi pasalnya berat hari ini? Karena menurut saya sekarang ini ada di pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena di situ kan muncul lagi nama-nama itu. Dan ada kemudian apakah misalkan kalau nantinya ini disebut sebagai semacam penganiayaan berat yang direncanakan, kan dilihat betul direncanakan atau tidak dilihat di situ nanti. Siapa saja yang menjadi otaknya. Seandainya dia menyuruh post up itu memang direncanakan dari awal menyuruh post up atau kayak apa. Nah, oleh sebab itu menurut saya sebagai Komisi 3 apa yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track. Sudah sesuai porsinya, fokus ada sama kejadian. Sebab apa yang muncul di masyarakat hari ini itu justru faktor ikutannya. Faktor soal tidak bayar pajak, faktor pejabat pajak, faktor GP Ansor, dan macam-macam. Nah, inilah yang menurut saya penegak hukum harus fokus, jangan tergoda pada hal-hal di luar itu, biarkan nanti publik akan menilai. Baik. Termasuk juga pejabat, apakah menteri, apakah pejabat yang lain, supaya ini tidak terganggu dengan opini, ini pure masalah hukum. Baik. Bahwa ada peristiwa pemunasiaan, kemudian ada Bu Sri Mulyani ikut menjenguk, Pak Menteri Komisi 3 Agama ada ikut jenguk ya? Kan kita sudah melihat berbagai fakta, ikut mendukung itu lebih penting menurut saya, agar masalah ini menjadi clear. Dari kuasa hukum sendiri, dengan pasal yang diperberat, bagi klien Anda, apa tanggapannya? Kalau masalah pasal yang diperberat, nanti tetap akan kita ujikan sebenarnya itu. Sah tidak polisi menambah pasal itu, yaitu kewenangan mereka. Kewenangan dari pihak penyidikan. Nah, nanti bagaimana nanti pasal ini, apakah ini akan memenuhi unsur, tentu kan kita buktikan. Nanti ada proses-proses hukum nanti yang membuktikan itu. Yang mau sebenarnya inti dari kedatangan saya sebenarnya, karena saya lihat pemberitaan dalam masyarakat itu tidak berimbang. Terkesan seolah-olah dalam tanda petik ya, bahwa memojokkan Sisen atas kejadian ini. Padahal kalau dari keterangan yang kita dapat, yang seolah-olah bahwa karena Sisen lah kejadian, makanya terjadi kejadian ini. Nah, sebenarnya tidak. Justru Sisen tidak akan mengetahui akan terjadi kejadian ini. Jadi Shane maksudnya korban juga dari Mario? Saya bisa menafsirkan seperti itu. Baik. Saya minta tanggapan dari Bang Adrianus dulu. Dengan pasal yang diperberat ini karena intervensi, bahkan sampai Menko Polhukam turun, kemudian Gus Yakut Menteri Agama juga turun. Adakah kemudian pressure itu dirasakan oleh pihak penyidik sehingga hari ini pasalnya menjadi diperberat, ada kemudian status AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum?
Minimal terkait dengan AG itu saya memang melihat polisi berhati-hati. Karena memang rejim hukum kita kan terkait dengan anak-anak memang mengatakan bahwa should be the best interest malah for child. Jadi memang seyoganya untuk kepentingan si anak. Betapapun itu kemudian dilihat sebagai tidak terlalu adil bagi korban. Nah, maka pada konteks itu saya kira polisi berhati-hati, betul Pak. Yeah. Tapi memang untuk yang lain-lain itu saya kira ya tentu kita perlu tanya pada polisi. Memang peran dari netizen itu luar biasa, membuat polisi lalu kemudian goyah. Dan betul Pak bahwa saya juga melihat bahwa pejabat publik memang harus disiplin Pak dalam hal ini, agar kemudian betul-betul mengatakan bahwa contoh misalnya ketika, mohon maaf Pak Menteri Agama ketika men-tweet, itu menurut saya udah agak jauh itu ya. Karena katanya kan sebagai pejabat publik dia sudah menjadi milik semua, bukan lagi menjadi milik satu organisasinya, begitu ya. Nah, itu juga saya kira perlu dijadikan sebagai bahan belajar bagi kita semua. Baik. Saya ingin mengomentari sedikit tentang soal relasi kuasa. Apa sebetulnya esensi ketika kita bersahabat? Adalah kita menafikan semua perbedaan di antara kita, menemukan kesamaan di antara kita, maka banyak sahabat yang beda agama, beda suku, beda status sosial. Justru itulah lebih sahabat. Anda lihat ada relasi kuasa di antara Sean dan Mario? Itu dia, ketika sekarang diangkat-angkat itu sebetulnya yang mengatakan relasi kuasa itu sebetulnya orang lain sebetulnya, bukan yang bersangkutan sebetulnya. Oke, baik. Saya harus jeda. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut, termasuk tanggapan dari kuasa hukum David dan keluarga, bahwa hari ini ada penambahan satu lagi pelaku. Seperti apa tanggapan Anda? Dan juga begitu banyak dukungan bagi David. Untuk Mbak Devi, apa kaitannya arogansi anak dengan harta kekayaan dan jabatan yang dimiliki orang tuanya? Tetaplah bersama kami.